Saya akan mempresentasikan mata kuliah biokimia tentang materi tentang menganalisis teori respirasi aerob dan anaerob, yaitu masuk ke respirasi. Respirasi adalah reaksi perombakan zat organik untuk menghasilkan energi. Dalam ilmu biologi dikenal ada dua jenis respirasi. Perbedaannya didasarkan pada keterlibatan oksigen di dalam proses tersebut. Adapun yang dimaksud adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang membutuhkan suasana aerobik sehingga dibutuhkan oksigen, dan reaksi ini menghasilkan energi dalam jumlah besar. Proses respirasi aerob berlangsung dalam 3 tahap yang berurutan, yaitu 1. Glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa senyawa beratom C6 buah menjadi 2 molekul asam pirufat senyawa beratom C3 buah. Peristiwa ini berlangsung di dalam sitoplasma sel hidup dalam kondisi anaerob tanpa oksigen bebas. Dikatalisis oleh enzim-enzim antara lain heksokinase, isomerase, fosfogliserokinase, piruvatkinase, dehidrogenase. Tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH2. Prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Fosfilisofi glukosa oleh ATP. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Glikosis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat ini akan dioksidasi dan menghilangkan 1 dari 3 karbon pada asam pirufat. Karbon hilang dalam bentuk CO2. Reaksi ini menghasilkan fragmen berkarbon 2 yang disebut kelompok asetil dan mengubah NAD+ menjadi NADH. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil CO2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat menghasilkan asam sitrat. Secara bertahap asam sitrat melepaskan 2 atom C-nya sehingga kembali menjadi asam oksaloasetat. 4. Transport elektron. Tahap akhir dari respirasi aerob adalah sistem transport elektron, sering disebut juga sistem enzim atau sistem rantai pernapasan yang berlangsung pada kristal dalam mitokondria. Berikut respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol dan asam laktat. Asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikosis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda. Pada kondisi aerobik tersedia oksigen, sistem enzim mitokondria mengkatalisis oksidasi asam pirufat menjadi H2O dan CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Beberapa proses reaksi yang berlangsung secara aerob atau dalam kurung respirasi anaerob. Fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur, di mana tahapan glikosis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Setelah terbentuk asam pirufat mengalami dekarboksilasi dan dikatalisis oleh enzim makol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol, dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi atau kalor. Itulah sebabnya alkohol atau etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar.
Fermentasi alkohol pada mikroorganisme merupakan proses yang berbahaya bila konsentrasi etanol tinggi. Secara sederhana, reaksi fermentasi alkohol ditulis sebagai berikut. Asam piruvat etanol atau alkohol. Fermentasi asam laktat pada sel hewan atau juga manusia, terutama pada sel otot yang bekerja keras. Energi yang tersedia tidaklah seimbang dengan kecepatan pemanfaatan energi karena kadar O2 yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan respirasi aerob. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob bisa dilihat pada list berikut. 1. Respirasi aerob memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecahkan senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar yakni 36 ATP. Sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya, berlangsung di dalam sitoplasma. Tujuannya untuk mengurangi senyawa organik hasil akhir berupa energi tapi dalam jumlah yang sedikit, yakni 2 ATP. Kesimpulannya, respirasi adalah reaksi perombakan zat organik berupa karbohidrat